Jadi kita pertama ke ciri-ciri bakteri. Nah, ciri-ciri umum bakteri yaitu dia itu bersifat uniseluler atau bersel tunggal. Prokariotik, maksudnya prokariotik itu tidak mempunyai membran inti atau membran sel. Ukurannya dia sangat kecil, biasanya berukuran 0,5 sampai 5 μm. Hidupnya itu bisa sendiri-sendiri atau soliter, berkoloni atau berkelompok, dan ada yang bersimbiosis, parasit, dan saporofitik. Umumnya bakteri itu tidak berkloroplas. Yang berkloroplas itu cuman bakterio dan bakterio purpurin. Dia berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Hidupnya kosmopolit, dapat hidup di mana saja. Yang kedua yaitu ada morfologi bakteri atau ya jenis-jenis bakterinya. Ada kokus yaitu dia itu kayak satu koloni gitu. Ada diplococcus dia dua. Ada streptococcus dan sartina. Ada basil yaitu bakteri yang berbentuk tabung. Itu ada Coccobacillus, ada Bacillus, ada diplo berarti dua, ada Streptobacillus berarti empat dan sebagainya. Dan yang ketiga di sini ada struktur tubuh bakteri. Struktur tubuhnya yaitu terdiri dari dinding sel, ditutupi oleh kapsul, terus terdapat DNA yang berupa nukleoid, ada membran plasma, ada misosom, ada ribosom dan sitoplasma serta bakteri flagel untuk alat geraknya. Klasifikasi bakteri. Bakteri ini merupakan kingdom prokariotik ya, prokariota. Ada dua bakteri. Yang pertama ada Archaebacteria, yaitu halofilik, metanogenik, termosidofilik, dan produksi sulfur. Yang kedua yaitu ada Eubacteria, yang mana dia itu bakteri gram positif, cyanophyta, bakteri sulfur hijau, bakteri sulfur ungu, Spirocheta, dan bakteri gram negatif. Klasifikasi modern bakteri yaitu domain archaea dan domain bakteri atau Archaebacteria atau Eubacteria. Domain archaea yaitu kelompok bakteri yang lebih dikenal dengan bakteri purba atau primitif. Dia hidupnya di lingkungan ekstrim. Sejarahnya yaitu pada evolusi bumi dia sudah banyak anggotanya yang punah dan menjadi fosil. Dan yang kedua ada bakteri atau Eubacteria, kelompok bakteri sejati seperti yang dikenal sekarang. Ini macam-macam bakteri berdasarkan letak flagel atau alat geraknya. Atrik dia itu tidak mempunyai flagel. Monotorik itu mempunyai satu flagel. Salah satu ujungnya bisa dilihat situ ada satu flagel. Terus ada Lophotrik, dia mempunyai beberapa flagel pada salah satu ujungnya. Kalau Amphitrik yaitu di depan sama di belakangnya dia itu mempunyai flagel. Dan ada Peritrik. Peritrik itu mempunyai flagel pada seluruh permukaannya. Jadi di depan, di belakang itu sama-sama mempunyai flagel. Di mana saja di depan, belakang, kanan, kiri. Nah, dia umumnya itu uniseluler atau bersel tunggal. Dia prokariotik juga. Tetapi dia tidak mempunyai membran inti atau membran sel. Nah, ini ada perbedaan bakteri dan Archaebacteria. Bakteria, eh, bakteria itu variabelnya karyoteka. Nah, sedangkan archaea tidak ada. Bakteri sama archaea tidak mempunyai variabel. Yang kedua ada organel yang terbungkus atau membran. Nah, kedua-duanya sama-sama tidak memiliki. Kalau peptidoglikan, dinding sel yang mempunyai hanya bakteri. Sedangkan archaea tidak karena dia tadi hidupnya di tempat yang ekstrim. Yang kedua ada variabel.
lipid penyusun membran, hidrokarbon, bakteria hidrokarbon tidak bercabang, kalau archaea mempunyai beberapa hidrokarbon bercabang. Kalau habitatnya archaea di tempat yang ekstrim, sedangkan bakteria darat, air, tanah, tumbuhan, dan organisme. Respon terhadap antibiotiknya kalau archaea tidak terhambat, kalau bakteria terhambat. Untuk reproduksi bakteri, bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetika atau DNA di antara dua sel bakteri melakukan proses berikut. Ada transformasi, transduksi, dan konduksi. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Bisa di sini donor lisisnya menyumbangkan DNA-nya berupa materi genetiknya ke penerima. Dan yang kedua ada transduksi. Transduksi itu adalah perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan virus sebagai perantaranya. Virus, nah ini replikasi virus, kemudian ada virus baru yang keluar, kemudian virus masuk ke dalam sel bakteri, dan DNA yang dibentuk masuk ke DNA bakteri. DNA virus yang dibentuk masuk ke DNA bakteri. Terus ada konjugasi. Konjugasi itu adalah bergabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Ada membran sel, DNA, terus ini ada membran sel juga. Ada pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan ini, sifat sel anak dihasilkan sama dengan sel induknya. Jadi membrannya sama DNA-nya itu sama dengan induknya. Terus jadi peranan bakteri dalam kehidupan manusia yaitu sebagai ada patogen atau bakteri yang parasit. Nah, dia itu sangat merugikan bagi manusia. Contohnya itu ada Mycobacterium atau TBC, ada Salmonella atau tifus, Vibrio penyakitnya kolera. Parasit pada tumbuhan dan ternak, saporophyt atau saporobakteri. Peranannya yang menguntungkan bagi manusia itu contohnya sebagai fermentasi ada Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus, Thermophilus, dia mengubah susu menjadi yogurt. Dan penghasil antibiotik ada Bacillus brevis menghasilkan Enterotrisin, Bacillus subtilis menghasilkan bacitracin, Bacillus polymyxa menghasilkan peranan bakterinya dalam kehidupan manusia. Ada bakteri pengurai, itu mineralisasi di alam. Ada bakteri nitrifikasi, bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dari amoniak berlangsung secara aerob di dalam tanah. Bakteri nitrogen, bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Ada bakteri usus, itu bakteri Entamoeba atau Entamoeba E. coli atau E. coli. Dia itu di dalam usus besar manusia. Fungsinya membantu membusukkan pencernaan, juga menghambat vitamin B12 dan vitamin K yang penting dalam pembukaan darah. Sini ada struktur eubakteria, tadi ada flagel, ada membran sel, ada bakteri kapsul dan pili. Di sini ada Archaeobacteria macam-macamnya, ada Prococcus, Halococcus, dan Methanogen.